Shalom, Horas Bapak Ibu, warga jemaat dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar pada hari Kamis tanggal 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar akan dibayar pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Dan termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayarkan pada bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat. Dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak hatinya berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 1. Demikian dikatakan, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2025, kita memperingati satu perayaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda, yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Tahun 2025 ini, Hari Sumpah Pemuda telah memasuki peringatan yang ke-97 tahun. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ditandai sebagai hari lahirnya Ikrar Persatuan melalui Kongres Pemuda yang dilakukan pada tahun 1928, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober, yang diinasi oleh para pemuda dan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan para pemuda dan pemudi. Dalam kongres tersebut, para pemuda menyatakan ikrar dan janji setia untuk bersatu
dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang sama. Kepada semua para pemuda-pemudi kita, kami menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda. Mari kita bersama maju dengan seluruh aktivitas dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati dan melindungi para pemuda-pemudi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui renungan kita yang telah kita dengarkan tadi, itu merupakan satu nyanyian pujian yang disampaikan oleh umat Allah atas perbuatan Allah yang selalu setia menunjukkan kasih-Nya kepada semua umat-Nya yang percaya. Nyanyian pujian ini sama seperti nyanyian pujian yang pernah dinyanyikan oleh bangsa Israel setelah mereka berhasil melewati perjuangan melalui perjalanan mereka di Laut Merah ketika keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nyanyian pujian ini menceritakan bahwa orang-orang benar akan mendapatkan kemenangan dan orang-orang fasik akan mendapatkan hukuman. Tuhan akan menggenapi hal yang indah dengan kesetiaan yang teguh bagi kita umat-Nya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Karena itu banyak orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Sebagaimana dinyatakan dalam renungan ini, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau menyanyikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu kala. Semua karena perbuatan yang Tuhan lakukan kepada kita, tentu menjadi milik atau kepunyaan kita semua. Hidup dalam rancangannya adalah hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita melihat di tengah-tengah dunia ini, banyak orang-orang yang hidup mengejar keinginan sesuai dengan rancangan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Secara duniawi, segala sesuatu yang mereka lakukan menurut keinginan dan rancangannya, tentu itu adalah benar. Namun belum tentu benar menurut hikmat Allah, kehendak Allah. Oleh karena itulah Nabi Yesaya menyampaikan satu ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ia kemudian menuturkan beberapa pengakuan dengan satu ungkapan yang mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tentu kita juga sudah banyak merasakan adanya perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Yang tentu kita sudah pasti tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kita tentu sudah menyatakan satu pengakuan berdasarkan iman bahwa Tuhan itu Allah kita yang penuh kuasa. Tuhan Allah yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang selayaknya kita tetap memuji dan menyembahnya sebagaimana dalam renungan kita di pagi hari ini. Karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, lalu tidak akan melupakan untuk menyampaikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Itulah yang diingatkan bagi kita orang-orang percaya agar selalu memuliakan nama Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa, dan Dialah yang selalu
pengharapan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena kita tentu masih berpengharapan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan melalui ketaatan dan pengakuan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih dan tetap setia. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan memberikan kekuatan bagi kita semua agar kita dapat hidup dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu atas kasih setiamu yang selalu Kau tunjukkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dalam keadaan sehat dan dapat hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur. Khususnya di pagi hari ini, kami datang bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami selalu mau hadir di hadapan-Mu, menyampaikan rasa syukur atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kekuatan kepada semua anggota jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Berikan kekuatan supaya mereka tetap mampu melakukan pekerjaannya dan dapat meraih yang terbaik melalui berkat yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan penyakit-penyakit mereka sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya dan mereka bersukacita dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan juga kepadamu gereja-Mu. Tuhan kiranya yang senantiasa hadir, memimpin, menyertai, melindungi semua jemaat-Mu agar tetap dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga para majelis-Mu Tuhan, tetap berikan kesehatan dan kekuatan khususnya dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan kepadamu semua rencana-rencana yang dilakukan oleh gereja-Mu ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sukacita. Shalom. Si pa, halo, asabe.